Masa puncak wabah virus corona di kota Samarinda diprediksi terjadi memasuki bulan Ramadan sampai Idul Fitri. Ketika itu jumlah warga yang dinyatakan positif semakin banyak sehingga jumlah pasien dalam pengawasan atau PDP yang dirawat di ruang isolasi juga semakin besar. Berikut informasinya. Sudah 1 bulan anak-anak tak turun ke sekolah. Sejak pertama kali 17 Maret 2020, Gubernur Kaltim Isra Nur mengumumkan ada 1 orang positif dirawat di RSUD Awais Syarani. Besoknya seluruh kegiatan terhenti. Pemerintah provinsi diikuti dengan pemerintah kota dan kabupaten mengumumkan pembatasan sosial. Jumlah kasus di Kalimantan Timur itu ada 35. Dari 35 itu yang negatif ada 10, sisa 25 itu terdiri dari Balikpapan rumah sakit Mangunkusumo itu 17, 8 negatif. Kemudian rumah sakit Wahab Sahrani 3 orang. Dua negatif, 1 positif. Kemudian rumah sakit Parikesit ada 2 orang. Belum. Jadi 2 tadi bukan negatif, masih menunggu hasil laboratorium di Kementerian Kesehatan. Rumah sakit Bontang 1, rumah sakit Grogol 2. Murid-murid mahasiswa belajar di rumah secara online, juga pegawai negeri dan pekerja swasta. Pemerintah meminta belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. 1 bulan berlalu, tapi wabah virus corona belum terhenti. Jumlah pasien positif terus menunjukkan angka membengkak. Di Samarinda, per 20 April 2020 tercatat 7 yang positif terinfeksi virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Di seluruh Kaltim terjadi kenaikan jumlah pasien positif yang juga menunjukkan kekhawatiran. Angkanya telah mencapai 63 pasien positif, dengan 11 orang dinyatakan sembuh dan 1 meninggal dunia. Begitu pula dengan pertambahan jumlah korban di seluruh dunia. Bahkan di seluruh dunia per 21 April yang mencatat 2.481.866 orang yang positif terinfeksi COVID-19 dengan 170.455 pasien meninggal dunia dan 651.542 dinyatakan sembuh. Semua berubah dalam 1 bulan saja. Pemerintah, masyarakat berhadapan dengan sebuah perang melawan makhluk tak berwujud. Makhluk bernama virus corona yang belum ada vaksin penawarnya. Jalan raya jadi sepi, yang terpaksa keluar rumah nampak memakai masker. Tidak ada acara rapat dan pertemuan tatap muka, semua serba online. Para ahli wabah meramalkan Indonesia dan juga di kota Samarinda sedang memasuki masa puncak wabah. Dinas Kesehatan memperkirakan sampai 1,5 bulan ke depan atau sampai selesai Hari Raya Idul Fitri, wabah virus corona mencapai puncaknya. Kita lihat dari hari kan penambahan PDP itu kan cukup banyak. Dan kita mengantisipasi sebenarnya. Jadi saya nggak mau seperti daerah lain, ketika sudah terjadi ledakan, lonjakan pasien, rumah sakit kewalahan, gitu. Intinya kan, jangan sampai tenaga medis kita di rumah sakit itu kewalahan. Karena sampai ke minggu lalu, baik itu rumah sakit AWS maupun rumah sakit di MUIS sebagai pusat rujukan COVID itu sudah mulai penuh kan gitu. Makanya kita mengantisipasi, kita buka ini. Tapi ini rumah sakit karantina khusus untuk pasien PDP yang klasifikasinya ringan. Langkah antisipasi mulai dilakukan pemerintah Kota Samarinda, menambah kapasitas ruangan untuk karantina pasien. Dalam situasi paling buruk, di mana terjadi lonjakan yang harus dirawat dalam ruang isolasi, maka pemerintah harus mengantisipasinya.
Selain 2 rumah sakit yang telah menjadi rujukan pasien COVID-19, RSUD Awe Syarani dan RSUD IA Muiz, gedung Bapelkes atau Badan Pelatihan Kesehatan di Jalan Walter Monginsidi disiapkan. Ada 40 kamar, jika dimaksimalkan menjadi 80 tempat tidur. Tidak hanya gedung Bapelkes, di Kota Samarinda juga disiapkan 2 gedung lainnya, yakni Gedung Bapeltan 90 tempat tidur dan Kantor Badan Pengembangan SDM Kaltim sebanyak 200 tempat tidur. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Jangan lupa untuk ikuti kami melalui channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri.